Kalau tanpa S-nya berarti genetik itu adalah objek yang dipelajari. Sama seperti ekonomika, economics, yang dipelajari ekonomi. Genomika, yang objek yang dipelajari adalah genomik. Nah, kalau digabungkan dengan nutrisi, menjadi ilmu baru yang kita sebut dengan nutrigenomika. Jadi nutrigenomika ini adalah perpaduan satu bidang ilmu, genomika, kemudian satu ilmu nutrisi. Jadi kaitannya utamanya adalah mempelajari bagaimana nutrisi bisa mempengaruhi ekspresi genetik maupun genomik. Jadi kalau lihat asalnya, studi ini efek nutrisi pada ekspresi susunan materi genetik, terutama genetiknya pada level individu. Ya, kalau kilas baliknya, genomika ini belum lama kita mengetahuinya atau kita mempelajarinya. Awal-awalnya kita lebih banyak belajar tentang genetika, ya. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi berkembang, pengetahuan tentang DNA itu makin mudah kita peroleh dengan teknologi yang ada, sehingga tidak lingkup pada tingkat gen saja, yaitu satuan struktural dan fungsional terkecil dari suatu genom, tetapi melebar ke genom. Genom itu adalah keseluruhan materi genetik. Keseluruhan materi genetik pada suatu makhluk hidup. Jadi dengan kemajuan itu, kita mempelajarinya bisa pada tingkat gen-gen saja, jadi itu yang fungsionalnya, atau pada keseluruhan materi genetik tanpa dibatasi apakah dia gen saja, bagian regulator saja, atau bagian yang tidak menyandikan sesuatu. Ya, dia lebih luas. Lebih luas. Nah, sekarang dikaitkan dengan nutrisi. Nah, jadi nutrisi, pemahamannya saya, umumnya dari makhluk hidup juga. Ya, umumnya dari makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu satuan terkecilnya sel, satuan struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup itu. Entah itu bisa menjadi nutrisi atau menjadi manusia, ya. Itu yang menentukan kapasitas hidup dan kehidupan makhluk hidup. Sel. Di dalam sel itu ada materi genetik yang kita sebut dengan DNA. Atau pada makhluk hidup yang lain kita menemukan RNA. Ya. Bayangkan yang kita bicarakan genom atau gen itu adalah sesuatu yang ada di dalam sel. Sel itu ukurannya sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Coba bayangkan misalnya ada tulisan fontnya 8, ada huruf I, I-nya kecil, huruf I kecil, font 8, titik. Satu titik saja itu membutuhkan 5.000 sel darah merah untuk menutupi titik itu. Coba bisa bayangkan, DNA-nya ada di dalam sel yang ukurannya sangat-sangat kecil, yang hanya bisa kita amati dengan mikroskop elektron tertentu saja. Nah, jadi yang kita bicarakan ini sesuatu yang tanda petik abstrak, tetapi bisa mengkonkretkan, ya. Dan yang kita bicarakan ini adalah, kita bilang materi,
Tetapi saya berpikir suatu saat yang kita bilang materi ini juga imaterial. Materi itu kan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, ya. Yang kalau apa sainsnya kita, maaf. Kalau sainsnya kita itu menangkapnya dengan rasional dan indera, ya, materi yang bisa dinalarkan dan yang bisa ditangkap oleh indrawi. Sementara imaterial itu bisa di luar dari itu. Kadang dan sering tidak sesuai nalar. Dan kadang atau sering tidak bisa dijangkau oleh indrawi. Bisa saja materi genetik itu seperti itu. Ya. Dan materi genetik ini juga adalah non hayati. Ya, tetapi menghayati. Menghayati itu artinya memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini, karena DNA, genom, itu sesuatu yang seperti tadi, kembangkan alat pengetahuan kita. Gunakan alat pengetahuan kita untuk mempelajari genom ini, termasuk nutrigenomik atau nutrigenetik. Yaitu apa? Misalnya imajinasi. Jadi, kembangkan imajinasi kita, memandang, menghayalkan, mendengarkan ya tentang genom. Karena genom itu ada di dalam sel. Selnya sendiri kita tidak bisa lihat. Ya, kita tidak bisa lihat. Jadi, imajinasi yang perlu untuk mempelajari apa yang kita bicarakan saat ini. Tetapi bukan berarti kemudian full imajinasi. Tentu saja rasional, nalar, dan indera itu tetap kita gunakan. Ya, jadi bayangkan itu. Nah, ini sekilas tentang fakta, karena nutrigenomika ilmu yang mempelajari tentang nutrisi dipadukan dengan genom pada makhluk hidup, terutama fokusnya kita adalah pada manusia sebagai objek yang akan menerima asupan gizi nutrisi. Apa fakta yang bisa kita lihat tentang manusia ini? Di antaranya, satuan terkecil makhluk hidup termasuk manusia itu ada sekitar 27,3 triliun sel yang ada pada diri kita. Luar biasa banyaknya. Dan dari jumlah itu ada sekitar 250 jenis sel. Jadi banyak jumlahnya, sampai triliunan, tapi ada jenis-jenisnya. Misalnya ada jenis sel di mata yang mampu menangkap cahaya. Ada sel yang ada pada otot yang mampu menggerakkan. Ada sel yang waktu hidupnya singkat, seperti sel darah merah misalnya. Ada waktu hidup sel yang panjang seperti sel kulit dan seterusnya. Banyak jenis-jenisnya. Dan ingat, sel itu adalah satuan struktural, artinya yang memberikan struktur pada makhluk hidup, dan satuan fungsional, artinya yang memberikan fungsi pada makhluk hidup, ya, yang paling kecil pada semua makhluk hidup. Misalnya kayak mikroba. Mikroba itu kan hanya satu sel. Selnya itu adalah makhluk hidupnya. Strukturnya, fungsinya dari sel itu sendiri. Ya. Nah, pada manusia berbagai kombinasi sel itu yang akhirnya
sel dengan sel bergabung membentuk jaringan, jaringan dengan jaringan bergabung membentuk organ, organ dengan organ bergabung membentuk organisme atau individu. Ya, itulah fakta pertama tentang manusia. Kita adalah kumpulan sel. Dan ingat, sel itu bahan baku penyusunnya materi non hayati. Kita bilang ada karbohidrat, lipid, asam nukleat, ada protein, dan seterusnya. Itu adalah makro-makromolekul dan bisa kita turunkan lagi menjadi mikromolekul sampai ke komponen paling dasarnya adalah materi non hayati. Ya, ada karbon dioksida dan seterusnya, ada air dan seterusnya. Ibaratnya memang kalau mau dilihat secara lebih detail, kita ini adalah kumpulan perpaduan dari molekul-molekul yang non-hayati yang berinteraksi satu dengan yang lainnya yang sampai ke tingkat sel memberikan kehidupan. Ya. Kemudian fakta berikutnya, di dalam sel itu mengandung materi genetik yang tadi, genom, punya panjang, kalau dijulurkan bisa mencapai ukuran 1,5 sampai 3 meter. Panjang dia. Ya, tetapi coba bayangkan, sel saja kita tidak bisa lihat. Sel saja kita tidak bisa lihat. Kemudian DNA ada di dalam sel. DNA itu katanya panjangnya seperti itu. Imajinasi kita. Bagaimana dia dikemas, bagaimana dia dipacking itu. Sampai bisa seperti itu, dan itu bisa berfungsi loh, dan berfungsinya memberikan kehidupan buat kita. Kalau salah packing, ibaratnya kalau kita punya benang, kita gabungkan dia benangnya, nanti kalau salah lipat ya bisa kusut nggak ada fungsinya. Nah, padahal di sini DNA-nya dengan panjang ini dikemas sedemikian rupa dengan struktur yang ada. Struktur itu tetap memberikan sifat tertentu, fungsi tertentu, mampu bereaksi, dan akhirnya berdampak pada hidup dan kehidupan makhluk hidup, terutama pada manusia. Dari panjang ini diurutkan berdasarkan penelitian Human Genome itu, Human Genome Project, diketahui ada 3 miliar pasang basa atau nukleotida penyusun genom manusia. 3 miliar nukleotida. Ya, nukleotida ini kan basa nitrogen, gula pentosa, sama ester fosfat. Ya. Itu gabung satu dengan yang lain melalui ikatan fosfodiester menjadi polinukleotida, nanti membentuk DNA. Kalau kita ada jenis DNA inti, DNA intinya punya struktur double helix, ganda berbentuk helix. Kemudian ada juga DNA jenis yang lain seperti DNA mitokondria. Ya, pada tanaman ada DNA kloroplas selain DNA inti. Panjangnya sekian. Nah, dan dari panjang ini sudah diketahui ini ada 25.000 yang bisa diekspresikan ke protein yang kita sebut dengan gen. Ya. 25.000 gen. Sekitar 20.000 gen mengode protein. Dan hasil penelitian para ahli menunjukkan dari keseluruhan panjang nukleotida yang 3 miliar itu, ternyata hanya 1,2% saja yang diekspresikan. Sisanya itu kita sebut sebagai DNA sampah, junk DNA.
yang para ahli kita itu belum mengetahui manfaatnya. Tetapi ingat, bisa jadi itu adalah potensinya kita. Bisa jadi potensinya kita. Jadi kalau lihat struktur genom, itu kan ada bagian regulatornya, ya, ada bagian yang diekspresikan. Kemudian ada bagian-bagian lain. Jadi bagian regulator nanti berfungsi untuk mengatur kapan memulai suatu gen diekspresikan, kapan harus berhenti. Nah, itu hanya sebagian kecil saja, hanya 1,2% saja. Sisanya itu belum diketahui fungsinya. Tapi pikiran positifnya tidak mungkin yang maha besar Tuhan memberikan sepanjang itu kalau tidak punya fungsi. Saya yakin punya fungsi. Dan kita lihat manusia terus-menerus berkembang. Terus-menerus berkembang. Dan begitu juga makhluk hidup yang lainnya. Dengan perkembangan itu, saya membayangkan bahwa itu terkait salah satunya dengan potensi materi genetik yang makhluk hidup itu punya. Ya, ingat, materi genetik yang ada pada manusia itu tidak murni. Jangan bayangkan bahwa dia tidak terpengaruh. Bisa jadi sudah berkombinasi dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Manusia ini adalah contoh, ya, contoh bagian kecil dari alam. Alam itu adalah makrokosmos yang di dalamnya ada makhluk hidup berbagai jenis yang bisa kita lihat, yang kita tidak bisa lihat. Ada juga makhluk non hayati. Ya, makhluk itu bahasa Arab artinya ciptaan. Ciptaan non hayati yang benda mati diantaranya. Manusia juga begitu. Kalau lihat ke dalamnya manusia, bukan hanya kita saja, ada banyak simbion yang hidup di dalam diri kita. Ya, entah di darah, di sel tertentu, di jaringan tertentu, ada. Mikroorganisme miliaran ada di dalam tubuh kita. Dan di antaranya bisa saja berkontribusi pada materi genetik yang kita punya. Ingat, sejarah DNA plasmid dianggap itu adalah bagian dari mikroorganisme yang masuk ke dalam sel eukariot, kemudian bisa bersimbiosis, mutualisme, akhirnya menyatu. Ya, hal yang sama. Nah, kemudian hanya ada 7.367 gen atau 60% yang diekspresikan pada semua jaringan. Jadi, kalau lihat kita ini adalah organisme tunggal, organisme ini adalah kumpulan organ-organ. Ya, kalau organ-organ itu dipreteli, diuraikan, itu tersusun dari jaringan-jaringan. Nah, jaringan ini ada 7.367 gen yang diekspresikan. Nah, dugaannya mengandung, kemudian yang terakhir ini adalah pada manusia diduga mengandung 80.000 sampai 400.000 protein yang kita miliki. Ya. Jadi DNA nanti kalau diekspresikan, hasil akhirnya dari proses itu adalah protein. Nah, protein yang kita punyai ada sekitar 80.000 sampai 400.000 protein. Jadi proteinnya macam-macam. Ada fungsinya untuk mengangkut oksigen, misalnya hemoglobin, ada fungsinya untuk membuka darah, ada fungsinya untuk penopang tubuh, rangka, dan seterusnya, termasuk misalnya
Yang paling penting, yang tidak kita lihat melakukan aktivitas senyap, yaitu enzim. Enzim yang membuat karbohidrat ada. Enzim yang membuat karbohidrat bisa terurai, lemak terurai, dan seterusnya. Dan enzim ini juga yang berkontribusi pada terjadinya reaksi pada DNA atau makro-makromolekul yang ada pada makhluk hidup, termasuk pada manusia, termasuk mikromolekul yang lain. Selanjutnya, fakta tentang nutrisi, satu saja yang saya kutip, bahwa tidak ada diet yang sempurna untuk semua orang. Ya, ini yang banyak di mbak-mbak sama mas-mas tahu, bidangnya mbak dengan mas ya, yang ini. Jadi nutrisi satu sisi, kemudian makhluk hidup di sisi yang lain bisa berinteraksi. Hasil interaksinya itu bisa saja memberikan dampak, termasuk misalnya dari nutrisi diperoleh energi, dari nutrisi diperoleh imunitas, dan sebagainya. Ya, tetapi tidak berlaku sama untuk semua individu, karena makanan itu jenisnya mungkin sama, diberikan pada orang yang berbeda. Orang yang berbeda itu materi genetiknya berbeda, responnya juga bisa berbeda. Ya, meskipun ada yang sifatnya general, umum, berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua, misalnya komponen apa saja yang kita punyai, kemudian itu sama dengan komponen nutrisi yang misalnya kita konsumsi, itu akan diterima oleh tubuh. Sebaliknya, kalau komponen nutrisi itu dianggap asing oleh tubuh, maka tubuh secara spontan memberikan reaksi penolakan atau sifatnya untuk imunitas. Ya. Hubungan antara manusia dengan nutrisi secara umum saya tampilkan dalam dogma sentral yang sudah menjadi pengetahuan umum kita. Nanti sudahnya ini kita lihat interaksi genomik dan lingkungan. Tapi kita lihat kepercayaan utama dalam biologi molekuler. Apa itu kepercayaan utamanya? Kepercayaan utamanya adalah DNA adalah pusatnya, sentral, yang menentukan keberadaan protein, ya, yang menentukan keberadaan protein. Jadi kalau lihat yang ini, slide ini kita ibaratkan adalah DNA genom yang double helix. Double helix itu dua rantai polinukleotida, 135, satu arahnya 3 ke 5, kemudian 5 ke 3. 3, 5 ini adalah urutan karbon pada gula deoksiribosa. Ya. Jadi susunan double helix ini antiparalel, ini akan mengalami tahap reaksi pertama yang kita sebut dengan replikasi. Prosesnya adalah replikasi, outputnya itu adalah replika. Jadi salinan. Jadi sel itu dinamis. Ada waktu tertentu sel itu harus mati. Karena secara alamiah dirancang sedemikian rupa
harus mati dan harus ada penggantinya. Manakala penggantinya ada, dia harus disuplai dengan materi genetik yang sama. Karena itu dilakukanlah replikasi. Replikasi menyuplai materi genetik yang sama pada sel atau pada individu secara keseluruhan. Reaksi replikasi ini kompleks, ya. Jadi ada teori-teori bilang konservatif lah, semi konservatif lah, disparsif lah, dan seterusnya. Yang dipercaya itu adalah semi konservatif. Jadi double helix itu memisah. Jadi ikatan-ikatan hidrogen yang mengikat antara double helix itu DNA polinukleotida rantai satu dengan rantai yang lain itu terpisah. Kemudian dari situ yang terpisah itu masuk DNA polimerase, ya, untuk mengkatalis pemanjangan rantai sesuai dengan cetakannya yang DNA yang terpisah tadi. Jadi satu bagian nanti akan menghasilkan replika yang sama persis, dan bagian yang lain dari polinukleotida itu akan menghasilkan replika polinukleotida anakan yang lainnya. Jadi setengah-setengah, semi. Itu menghasilkan DNA yang lainnya. Nah, sesudah replikasi ini akan ada proses yang kita sebut dengan transkripsi. Transkripsi adalah proses menyalin atau menulis ulang DNA yang double stranded, yang dua rantai, menjadi single stranded, satu rantai ke bentuk RNA. Jadi prosesnya transkripsi, outputnya adalah transkrip. Ya sama kalau kita kuliah nilainya kita bagusnya kita itu ditulis dalam bentuk A atau dalam bentuk B. Kalau tidak bagus, nanti ditulis di transkripsi hasil kelulusannya kita, di transkrip itu menjadi C atau D atau E. Nah, prosesnya mirip juga, tetapi transkripsi ini satu bagian, jadi ada sense dan antisense, satu bagian saja yang ditulis ulang, ya, ke bentuk satu rantai RNA. Jadi DNA itu ganda, RNA itu tunggal, ya. Nah, selanjutnya ada tahap translasi. Translasi ini adalah proses menerjemahkan urutan nukleotida RNA menjadi urutan asam-asam amino polipeptida yang kalau diproses lebih lanjut itu akan menjadi protein. Ya. Nah, prosesnya disebut translasi, outputnya itu adalah urutan asam amino polipeptida atau nanti ke protein. Jadi dua tahap terakhir transkripsi, translasi itu yang kita sebut ekspresi. Jadi kalau nutrigenomik ini mempelajari hubungan antara nutrisi kaitannya dengan genomik, terutama dalam ekspresi materi genetik atau materi genomiknya. Ekspresinya sesudah transkripsi ke translasi, itu ekspresi. Nah, jadi kepercayaan ini yang dipegang, kepercayaan ini yang dianut oleh para ahli. Jadi linear.
dari kiri ke kanan kalau ini. Tapi ingat, di dalam sel itu tidak ada kiri kanan, tidak ada apa, bahkan bisa atas bawah karena ada di dalam larutan. Tidak seperti ini, tidak sesederhana ini. Dan ada beberapa perubahan dari dogma. Salah satunya diketahui bahwa virus tertentu itu memiliki materi genetik bukan DNA, tetapi RNA. Dan mekanismenya dalam dogma sentral ini berubah. Jadi, karena dia mulainya dari RNA, RNA ini ditranskripsi balik. Jadi, RNA yang single stranded itu nanti mengalami reaksi kebalikan dari transkripsi yang kita sebut dengan transkripsi balik itu, dan menghasilkan RNA baru. Kalau virus itu ada pada inang, misalnya inangnya manusia, RNA output hasil transkripsi balik itu bisa saja menyatu dengan DNA inang. Kalau itu terjadi, maka salah satu kemungkinannya misalnya RNA yang dihasilkan itu bisa mempengaruhi materi genetik inang, termasuk misalnya kasus kanker itu materi genetik yang dihasilkan tadi itu mempengaruhi inang untuk memproduksi jumlah yang lebih banyak daripada kondisi normal. Ya, ini yang modifikasi dari dogma sentral. Kemudian ada perubahan lagi. Ternyata ada mekanisme lain yang bisa mempengaruhi ekspresi materi genetik. Salah satunya adalah makanan, nutrisi. Ya, salah satunya makanan atau nutrisi. Nutrisi tentu saja adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Nah, di faktor lingkungan ini kita mengenal istilah epigenetik atau epigenomik. Epi itu awalan untuk di atas. Ada apa? Kulit, dermis. Epidermis. Ya, dan seterusnya. Jadi faktor-faktor lingkungan termasuk makanan, rokok, alkohol, mungkin juga emosi, ya, mungkin juga doa, mungkin juga kesabaran dan lain-lain, ini bisa mempengaruhi ekspresi genetik. Ya. Jadi dia bisa mempengaruhi. Jadi kasarnya di epigenetik itu susunan dari materi genetik itu tidak berubah. Tetapi dia bisa berkontribusi untuk mengendalikan kapan harus diekspresikan, kapan tidak diekspresikan. Jadi seperti kita di rumah punya saklar, kita sudah ada akses untuk lampu, tapi waktu tertentu kita hidupkan lampunya dengan saklar itu, waktu yang lain kita bisa matikan lampunya dengan saklar. Seperti itulah epigenetik. Ya, dan makanan itu berkontribusi untuk itu. Dan di sini kalau itu terjadi ekspresinya, transkripsi kemudian translasi menjadi protein, nanti protein itu bisa dalam bentuk fisik, kita bilang fenotipik itu, ya, bisa juga non fisik. Non fisik itu bisa saja metafisik. Apa contohnya? Misalnya reaksi-reaksi kimia. Fisiknya kita tidak lihat, tetapi terjadi reaksi kimia. Mungkin reaksi oksidasi, reduksi, reaksi macam-macam reaksi. Ya, dampaknya yang ke kita. Dampaknya termasuk misalnya fisik
yang bisa kita amati dengan indrawi atau lainnya yang kita bisa nalarkan. Ya, reaksi-reaksi kimia. Dan secara keseluruhan dogma sentral ini jangan lihat kaku. Jangan lihat kaku. Jangan lihat dari DNA lurus ke kanan, jadi protein kemudian berkontribusi pada reaksi-reaksi kimia saja. Tetapi ingat, DNA, bahan baku penyusunnya adalah polinukleotida, kita ambil nukleotida. Nukleotida itu apa bahan penyusunnya? Ada 3 komponen penyusun dari nukleotida. Ester fosfat, PO4, itu ada fosfor di situ, ada oksigen di situ. Dari mana mereka? Memangnya bisa datang secara tiba-tiba. Memangnya langsung terbentuk. Gula pentosa. Gula pentosa. Misalnya pada DNA deoksiribosa, pada RNA ribosa. Itu kan ada karbon di situ, ada hidrogen di situ, ada oksigen di situ. Dari mana mereka? Dari mana mereka? Ya tidak ujuk-ujuk kemudian jadi DNA, kemudian replikasi transkripsi menjadi RNA, jadi protein. Tidak seperti itu saja, tetapi dia kompleks. Ya, jadi ada kontribusi banyak faktor, termasuk nutrisi di situ. Kan ada makronutrien, ada karbohidrat, lipid, ya, protein. Itu kan berkontribusi juga. Kemudian ada mikronutrien, ada vitamin dan seterusnya. Atau ada fitonutrien kah yang tanaman buah-buahan kah dan seterusnya. Ada kontribusinya, Jadi jangan lihat ini kaku bahwa dogma sentral hanya DNA kemudian RNA protein, tapi lihat juga sebelumnya. Jadi lihatlah ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagai satu sistem. Sistem itu, jadi ada komponen-komponennya. Komponen-komponennya itu harus masing-masing punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi, ya, punya kerjaannya masing-masing, ya, punya perannya masing-masing. Dan karena dia satu sistem, tergantung satu dengan yang lain, saling mempengaruhi. Jadi ada ibaratnya ini kan kalau kita lihat ada inputnya, ya, ada prosesnya, ada outputnya, ada outcome-nya, ada impact-nya dan seterusnya. Jadi jangan lihat sepotong-sepotong. Jangan lihat sepotong-sepotong. Makanya saya memberikan tanda panah ulang-ulang. Tanda panah yang ulang-ulang. Pada DNA ada kontribusi nutrien di situ. Pada RNA ada kontribusinya juga. Pada protein ada kontribusinya juga. Ya. Jadi lihat itu secara utuh sebagai satu kesatuan, sebagai satu sistem. Satu sistem itu memang ada hierarki, ada diferensiasi, tapi ada tupoksi yang masing-masing bisa bekerja. Mohon maaf, nanti kalau perlu silakan interupsi ya. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, nanti kita kita pas, kita lewati. Nanti kita cari di internet kan banyak ini. Ya, di internet internet itu maha guru dari maha guru. Kita bisa cari apapun di situ. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa diinterupsi. Jadi saya menunjukkan bahwa dogma sentral jangan kita lihat kaku, jangan kita lihat linear, bahkan kita bisa melihatnya secara sirkular. Kalau linear kan bisa ke kiri ke kanan, ya misalnya mau maju bisa mundur, atau dari atas ke bawah. Jadi secara horizontal linear itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau secara vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jangan lihat seperti itu. Bisa lihat secara sirkular.
Karena bisa di mana komponen-komponen itu saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Dan apa? Memang ilmu kita pendekatannya membuat partisi-partisi itu harus 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 didekati dengan kebijaksanaan dalam mempelajari ilmu, ya. Karena apa yang kita pelajari itu bagian-bagian kecil saja, bagian-bagian kecil, dan kalau kita salah menyikapinya, kita menganggap hanya itu saja, padahal sebenarnya satu kesatuan, sama seperti dogma sentral. Nah, karena ini, di sini, lihat, dulu kita genetik, sekarang ada genomik, ada omik-omik, ya, ada transkriptomik, jadi keseluruhan dari output reaksi transkripsi RNA itu kita keseluruhannya tanpa dibagi-bagi itu kita sebut dengan transkriptomik. Protein yang dihasilkan secara keseluruhan itu proteomik. Kemudian reaksi-reaksi kimia, entah reaksi anabolisme ya yang mensintesis makromolekul ataupun katabolisme yang mendegradasi makromolekul menjadi mikromolekul, itu kita sebut dengan metabolit. Keseluruhan reaksi kimia itu kita sebut dengan metabolisme. Ini sekarang ada ilmu metabolit. Nutrisi tadi mereka sebut dengan ilmu foodomik, dari food baru tambah omik, ya. Jadi ini dogma sentral yang bisa memberikan pemahaman untuk kita terkait dengan keterkaitan nutrisi, bukan hanya nutrisi, bahkan lingkungan pada materi genetik yang kita punya. Tadi saya bilang bahkan doa itu bisa jadi mempengaruhi materi genetiknya. Kesabaran, cinta kasih, masa hanya asap rokok saja mempengaruhi genetiknya kita? Masa hanya alkohol saja? Masa hanya secuil Dunkin Donat saja yang nutrisi? Ya, lihatlah ini secara luas. Lihatlah itu secara luas. Kemudian ini coba interaksi genomik dan lingkungan. Ada beberapa model. Ini saya pikir kalian yang lebih paham dari bandingkan saya. Ya, ini ada model A. Jadi lingkungan, ya, lingkungan bisa menyebabkan penyakit, dan lingkungan ini dimodifikasi oleh genotip. Ya, contohnya fenilalanin, darah tinggi di fenilketonuria. Selanjutnya ada model B. Jadi kalau tadi lingkungannya dimodifikasi oleh genetik, ini lingkungan dipengaruhi oleh genetik dan mempengaruhi penyakit. Contohnya Xeroderma pigmentosum. Jadi genotip memperburuk efek dari faktor risiko lingkungan, tetapi tidak ada risiko pada orang yang tidak terpapar, misalnya penyakit kulit, kan ini kanker kulit. Kemudian ada model C, faktor utamanya genetik, kemudian lingkungan sebagai pendukung. Ya. Contohnya porfiria variegata. Ini juga penyakit kulit, ya. Sensitivitas matahari pada kulit. Misalnya tidak ada vitamin D. Selanjutnya ada model yang ini. Dua-duanya penting, genotip sama lingkungan.
Model yang terakhir ini, ya. Jadi ada beda ini. Jadi kasarnya sebelum penyakit itu ada, mereka menyatu, genotip dengan lingkungan itu menyatu. Nah, penyatuan itu nanti berdampak pada penyakit. Kalau ini penyakitnya diserang secara terpisah, tapi dua-duanya menyerang, genotip dan faktor lingkungan. Ini adalah model makanannya kita yang terkait dengan nutrigenomik. Ya, jadi ingat, lihatnya tidak sepotong-sepotong. Jadi kalau lihat ekspresi genetik itu macam-macam dan itu sangat-sangat kompleks. Jadi ada ekspresinya dari satu gen, tapi ada multigen dan seterusnya. Sangat-sangat kompleks terkait dengan hal itu. Nah, selanjutnya ini saya tunjukkan teknik dasar yang terkait dengan analisis genetik atau genomik. Jadi misalnya kita mau ambil ikan kita ingin tahu materi genetiknya, apa yang harus kita lakukan dengan ikan yang menjadi salah satu komponen nutrisi. Kita lihat genetiknya. Jadi atau sayur atau beras itu asalnya dari dari makhluk hidup yang menjadi bahan pangan nutrisi yang kita konsumsi. Nah, teknik dasar ini menggunakan peralatan-peralatan ini sudah sangat tradisional ya. Jadi misalnya ada alat microcentrifuge, elektroforesis, vortex, mikrosentrifuge yang lebih kecil lagi, mikropipet, ini thermocycler, PCR, ya, hot plate, UV transluminator, ya. Jadi teknik dasarnya ini menggunakan alat-alat ini tujuannya bisa mendapatkan materi genetik, kemudian materi genetik itu kita analisis. Kita analisa. Analisanya tujuannya macam-macam, ada untuk diagnosa, ada untuk nanti untuk membuat DNA rekombinan, bikin cloning dan seterusnya. Ya. Contoh yang saat ini tren itu adalah RT-PCR. Ya, untuk diagnosa, untuk mendeteksi keberadaan virus. Ya, jadi tahapannya ambil sampel, ambil organ atau jaringan, bisa melakukan reaksi ekstraksi atau isolasi DNA, tujuannya untuk mendapatkan DNA. Kalau ekstraksi itu hanya mendapatkan DNA tetapi jumlahnya kecil sehingga lanjut di tahap PCR, sementara isolasi DNA karena hasil DNA isolasi itu jumlahnya banyak, kita bisa lakukan elektroforesis untuk melihat keberadaan DNA-nya. Elektroforesis agarosa namanya. Sesudah lihat ada, baru dilanjutkan PCR. Hasil PCR ini dapatkan kopi salinan DNA yang kita peroleh dari isolasi ataupun ekstraksi, utamanya dari isolasi atau ekstraksi. Nah, sesudahnya kita bisa lanjutkan untuk melihat urutan nukleotida materi genetik itu dengan proses yang kita sebut dengan sequencing. Ya. Nah, sequencing ini dengan perangkat bioinformatika saat ini kita bisa analisis. Jadi sequencing itu kita mendapatkan data urutan nukleotida, kemudian kita analisis. Ingat, urutan nukleotida sangat-sangat penting pada makromolekul
terutama misalnya asam nukleat, DNA, RNA, maupun protein. Jadi urutan nukleotida DNA itu yang tadi bilang linear, nanti diekspresikan ke urutan nukleotida protein asam nukleot dalam bentuk RNA, kemudian diterjemahkan ke urutan asam amino polipeptida protein. Jadi urutan ini menentukan urutan DNA, menentukan urutan RNA, dan menentukan urutan asam amino protein. Ya, urutannya berubah, ya, urutannya berubah itu kita sebut dengan mutasi. Ya, mutasinya bisa berdampak macam-macam. Ada mutasinya silent, artinya berubah nukleotidanya, misalnya mutasi titik itu satu nukleotida berubah, tetapi perubahannya ternyata menghasilkan asam amino yang sama. Ya, ada mutasi yang berdampak pada asam aminonya. Misalnya contoh kasus anemia sel sabit. Anemia sel sabit. Itu kan satu nukleotida saja yang berubah. Dari A ke T. T ke A. T, timin, ke nukleotida adenin. Itu kalau jenis mutasinya kita sebut dengan mutasi transversi. Dari pirimidin berubah ke purin. Purin itu adenin dan guanin. Pirimidin itu sitosin dan timin. Kan alfabetnya DNA itu kan hanya 4, yaitu G, A, T, C. Kalau RNA itu G, A, U, C. Jadi 4 alfabet itu kalau berubah, misalnya kayak tadi saya bilang tadi itu berubah satu dari A ke T menyebabkan perubahan asam amino dari asam amino glutamat menjadi asam amino valin. Luar biasa dampak yang terjadi. Glutamat itu ya hidrofilik, yang kalau ada dalam larutan dia akan bereaksi dengan larutan. Makanya bentuknya membentuk pil. Sel normalnya hemoglobin membentuk seperti pil itu. Karena berubah menjadi valin, itu adalah hidrofobik, dia membentuk struktur seperti bulan sabit. Ya, hanya karena perubahan satu nukleotida. Dampak yang terjadi adalah ketidakmampuan mengikat oksigen untuk dibawa ke tubuh. Nah, biasa anemia sel sabit kan biasa terjadi kalau secara genetik itu bisa saja pada daerah-daerah endemik malaria. Misalnya di daerah Papua, Afrika yang terus-menerus diserang dengan plasmodium yang dibawa oleh nyamuk. Ya. Jadi ada adaptasi yang menyebabkan terjadinya anemia sel sabit. Ya, kalau berdasarkan buku Leninger itu, orang yang menderita penyakit anemia sel sabit itu tahan terhadap malaria, tetapi ada peluang mati muda. Dua sisi dampak yang terjadi. Hanya perubahan nukleotida. Dan mutasi itu ada yang terjadi secara alamiah, ada yang terjadi karena buatan. Ada yang terjadi pada sel reproduksi yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya, ada ke sel somatik yang tidak diwariskan ke generasi berikutnya.
Ada terjadi pada genetik langsung, ada terjadi pada kromosom, dan seterusnya. Banyak mutasi yang bentuk-bentuknya. Dan umumnya itu kalau lihatnya dari urutan nukleotida itu. Jadi ibaratnya urutan nukleotida itu, saya tadi bilang seperti alfabet, itu saya sebut alfabet kehidupan. Jadi ibaratnya dengan kombinasi nukleotida yang ada akan membentuk nukleotida DNA itu kan dibaca pada tiga nukleotida. Kita istilahkan dengan kodon atau triplet itu. Triplet ini ada diidentifikasi para ahli ada 64 triplet. Jadi 64 triplet itu yang kita sebut, saya bilang bisa menjadi alfabet. Jadi di situ ada seperti huruf untuk kapital, huruf awal yang harus kapital seperti metionin itu. Kemudian ada huruf untuk bukan huruf, tanda baca untuk berhenti, stop codon itu ada 3 stop codon, ada UAA, UAG, dan UGA, UA, ya. Kemudian ada yang menyandikan asam-asam amino. Jadi yang menyandikan asam amino. Coba bayangkan ilustrasinya. Ilustrasinya kita punya 26 alfabet huruf. Bandingkan dengan kita punya 64 alfabet dari sekuen DNA, RNA. Ya. Dengan modal 26 huruf tadi, alfabet itu, kita bisa melahirkan banyak kata. Ya. Itu bisa kombinasi 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dan seterusnya. Melahirkan banyak kata. Kata itu bisa kita gabungkan menjadi kalimat, kalimat digabung menjadi alinea, alinea digabung menjadi esai, paper, buku, bahkan menjadi bahasa. Sekarang bandingkan dengan 64 itu. Melahirkan keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi ini, dari urutan nukleotida, DNA, RNA. Jadi banyak sekali makhluk hidup dengan tampilan fisik yang beragam, tampilan non fisik juga macam-macam, ya. Itu ilustrasi yang terkait dengan urutan. Nah, analisis datanya kita ini waktu saya kan sampai jam 30 menit lagi ya, 28 menit, 22 menit lagi sebelum kita diskusi ya. Tapi silakan kalau misalnya mau diinterupsi, silakan ya. Ini fleksibel saja kita. Jadi analisis datanya bisa pakai bioinformatika. Saya itu paham 4 ini. Tapi ini sayangnya mungkin lebih banyak digunakan oleh kalau MIPA sebenarnya lebih banyak menggunakan MIPA. Ada DNASP, ini misalnya untuk lihat populasi, genetika populasi. Ada Harlequin, begitu juga melihat ada tidak struktur genetik antara populasi satu dengan populasi yang lainnya. Mega, misalnya mau bikin pohon filogenetik, mau melihat hubungan kekerabatan dan seterusnya. Ada network, ya, lihat yang berbeda itu punya hubungan interaksi atau tidak. Kalau ada interaksinya seberapa dekat, seberapa jauh, dan seterusnya. Dan ingat, urutan nukleotida yang menentukan protein apa yang dihasilkan. Dan protein ini yang akan menentukan ya karbohidrat, lipid, asam nukleat, termasuk protein itu sendiri. Jadi saling berhubungan. Nah, ini urutan nukleotidanya banyak sekarang di GenBank. Dan itu bisa kita analisis juga. Nah, kalau tahapan pekerjaan teknik dasar ini, misalnya ini ekstraksi adalah proses, outputnya adalah ekstrak. Ya, tergantung apa yang kita
proses. Misalnya ekstraksi DNA berarti mengeluarkan DNA. Jadi beda dengan isolasi. Isolasi itu memisahkan DNA. Tujuannya sama, untuk mendapatkan DNA. Tapi ada dengan cara mengeluarkan DNA. Mengeluarkan DNA dari mana? Dari dalam sel. Tempat bersemayamnya DNA ada di dalam sel. Dengan membuat keropos membran sel, atau kalau pada tanaman ada dinding sel, dibuat keropos dengan perlakuan macam-macam, ya. Misalnya menghancurkan sel dengan secara kimiawi, secara fisika, secara enzimatik, ada juga dengan cahaya, ya, secara fisik dengan mikrosentrifuge dan seterusnya. Kemudian PCR, polymerase chain reaction atau reaksi berantai polimerase, adalah ini adalah tiruan dari reaksi replikasi. Secara alamiah reaksi replikasi ini secara in vitro di dalam tabung atau di dalam mesin reaksi penyalinan DNA itu. Mekanismenya seperti ini. Intinya ada 3 tahap dalam PCR, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Denaturasi itu adalah memutuskan ikatan hidrogen yang mengikat double stranded. Jadi polinukleotida rantai 1 dan polinukleotida rantai yang kedua yang diikat oleh ikatan hidrogen. Jadi G selalu berikatan dengan C melalui 3 ikatan hidrogen, kemudian A selalu berikatan dengan T dengan 2 ikatan hidrogen. Karena GC3 ikatan hidrogen, maka energi yang dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan dengan A dan T. Ya. Nah, dengan suhu 90-an derajat Celcius, DNA double stranded itu bisa terurai menjadi single stranded. Dan saat single stranded terbentuk, primer yang kita rancang atau yang kita beli sesuai urutannya untuk mengamplifikasi atau mengcopy cetakan DNA induk itu bisa menempel, yang kita sebut dengan proses annealing pada suhu bervariasi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Biasa pada suhu 70-an derajat 50-an derajat Celcius. Nah, kemudian sesudah itu ada tahap ketiga yang kita sebut dengan extension atau polimerisasi, yaitu reaksi pembentukan polimer. Jadi primer yang menempel itu dengan enzim TAC, enzim thermus aquaticus, mengkatalisis reaksi pemanjangan rantainya satu demi satu sesuai dengan cetakan nukleotida pasangannya. Jadi kalau induknya G, maka C akan menempel. Kalau T, A akan menempel dan sebaliknya, seterusnya. Ini reaksi yang terjadi, jadi mainnya adalah suhu. Maka mesinnya, reaksinya adalah polymerase chain reaction, ya, tapi di mesinnya thermocycler, pendaur termal, ya. Jadi suhunya yang bervariasi. Saat ini PCR-nya ini sangat-sangat banyak berkembang. Di antaranya ini, kita mendengar saat ini ada RT-PCR, real time, ya, atau disebut juga PCR kuantitatif atau PCR kuantitatif. Jadi prosesnya kita bisa pantau secara langsung, ya. Untuk saat ini kita pakai untuk mendeteksi virus itu. Nah, kalau terkait dengan ekspresi, ada reverse transkriptase, RT-PCR juga. Jadi materi awalnya adalah RNA yang single stranded itu kita transkripsi balik, ya,
supaya mendapatkan komplement DNA, cDNA. Kemudian ada PCR multiplex. Kalau biasanya kita melakukan PCR itu tunggal, satu set. Jadi satu set itu biasanya pakai satu pasangan primer, satu pasang primer. Jadi ada forward sama reverse. Jadi menempel untuk mengapit bagian tengah dari target cetakan yang mau diperbanyak, ya. Nah, ini ada multiplex yang dalam satu tabung itu kita masukkan beberapa pasangan primer untuk mengamplifikasi lebih dari satu. Kemudian ada PCR bilang bersarang, ini mungkin terjemahannya ukuran tepat, nested PCR. Jadi ini menggunakan 2 set primer. Jadi PCR yang ada di tengah yang untuk target, kemudian yang ada di luar itu. Ya, tujuannya sebenarnya untuk ketepatan. Ya, kemudian ada PCR ketepatan tinggi, PCR cepat, PCR hot star. Hot star ini misalnya ada jeda, master mix sudah dicampur, komponen-komponen regen-regen yang untuk mengamplifikasi itu sudah lengkap, tapi satunya belum dicampur. Enzim tag-nya belum dicampur. Enzim thermus aquaticus yang mengkatalisis reaksi pemanjangan rantai itu belum dicampur. Kemudian yang campuran tanpa enzim tag ini kita sudah masukkan ke mesin PCR. Jalan running sebentar, kemudian dijeda, di pause, dan disisipkan, dan lagi panas-panasnya itu, kasarnya, disisipkan enzim tag-nya. Ada PCR jenis yang lain, termasuk misalnya arbitrary. Ini yang random amplified polymorph DNA, ya, RAPD, seperti untuk sidik. Nah, pemanfaatan ini diantaranya diagnosa penyakit tertentu, mendeteksi produk rekayasa genetik dan lain sebagainya, termasuk untuk yang diagnosa penyakit yang sekarang tren. Jadi misalnya kita ambil darah atau ambil di swab lah, swab baru cek di PCR, ini ada penyakit malaria kah, ada penyakit HIV kah, ada penyakit apakah. Selanjutnya ini elektroforesis untuk memisahkan molekul DNA, memisahkan molekul DNA sesuai ukuran menggunakan aliran listrik. Ini juga bisa untuk protein. Kalau DNA muatannya total muatan DNA di ester fosfat itu adalah negatif, ya, adalah negatif. Maka dia harus ditaruh di posisi supaya nanti mengalir atau ditarik oleh listrik yang berbeda muatan, ya, yang bergerak ke positif, sehingga DNA itu bisa dipisahkan, ya, satu arah saja. Kalau elektroforesis protein kan posisinya di tengah, ya. Saya juga kurang menggunakan, tapi pemahamannya saya, kalau protein itu kan bahan bakunya itu adalah asam-asam amino. Ada asam amino polar, ada non polar, ada bermuatan positif, ada muatan negatif. Nah, kalau netral dia akan tetap di posisinya waktu kita totolkan pada proses untuk elektroforesis. Yang bermuatan negatif akan tertarik ke positif dan bermuatan positif akan tertarik ke yang negatif, sehingga akan terjadi pemisahan asam-asam amino. Nah, kalau DNA hanya dipisahkan secara sederhana itu. Ini juga jenis elektroforesis yang rutin, resolusi tinggi. Nah, yang biasa kita gunakan untuk DNA, memisahkan DNA adalah elektroforesis agarosa. Jadi agarosa itu ya dari agar-agar, dari tanaman laut, rumput laut, atau dari agar. Jadi
Sekarang dalam bentuk serbuk, kemudian nanti dengan campuran buat gel. Nah, gel itu dipakai untuk running elektroforesis untuk melihat memisahkan DNA, ya, memisahkan DNA. Biasanya dengan agarose pemisahan DNA-nya jumlah DNA dalam besar sekian kibi, tidak bisa memisahkan 1-2 nukleotida, ya. Nah, sementara yang elektroforesis poliakrilamid ini kita pakai untuk sequencing. Kita pakai untuk sequencing. Jadi bisa memisahkan nukleotida, satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Itu yang kita pakai untuk sequencing. Pemanfaatannya ini contohnya adalah hasil elektroforesis yang agarose. Ini DNA ladder, DNA marker. DNA ladder ini hasil pemotongan dengan menggunakan enzim restriksi. Jadi sudah diketahui ini panjangnya berapa. Kemudian ini di tengah-tengahnya ini adalah DNA hasil PCR yang kita running, atau hasil keadaan tertentu kita misalnya hasil isolasi. Nah, jadi dengan posisi band yang ada di tengah antara ini, ya kita bisa memperkirakan ini panjang nukleotidanya misalnya 500 nukleotida atau 600 nukleotida. Ya, dengan patokan ini misalnya 700, ini misalnya 400 atau 300-an. Nah, tapi ini belum pasti, baru perkiraan. Nah, tahu pastinya di sequencing. Sequencing adalah mengurutkan nukleotida materi genetik. Jadi mengurutkan nukleotida genetik. Ada berbagai jenis sequencing. Dulu ada Mason Gilbert, kemudian diikuti dengan didioksisanger. Jadi karbon nomor 3 yang tadinya OH itu O-nya dihilangkan sehingga menjadi didioksi-nukleotida, itu bisa memutus pemanjangan rantai, sehingga itu dideteksi dengan alat sequencer, tahu panjangnya dan urutannya bisa terbaca, bisa dibaca, dan itu akhirnya kita tahu urutan nukleotidanya. Kemudian yang sekarang tren ini adalah NGS, Next Generation Sequencing. Ini dengan jumlah yang sangat-sangat panjang bisa digunakan untuk menentukan urutan nukleotida. Nah, pemanfaatannya ini dan mekanisme sequencing itu sama seperti PCR, seperti ini. Ada tahap denaturasi, ada tahap annealing, kemudian ada tahap extension atau polimerisasi. Bedanya pada PCR itu primernya mengapit ke target yang mau diperbanyak. Nah, pada sequencing itu satu. Jadi itu dipakai untuk menentukan urutan nukleotida. Jadi ada suhu untuk denaturasi, suhu untuk annealing, suhu untuk extension atau polimerisasi. Hasilnya seperti ini. Jadi hasil urutan nukleotida seperti ini. Nah, hasil ini kita bisa olah. Olahnya ini saya buat panduan analisis data untuk mengolah urutan nukleotida itu. Yang di dalamnya terkait dengan 4 software Mega. Ini bisa dipakai untuk menentukan macam-macam ini. Termasuk menyusun pohon filogenetik secara otomatis. Kemudian ada DNASP, ya, ini populasi. Kemudian ada Harlequin, struktur diantaranya untuk menentukan struktur genetik, dan ada network. 4 software ini
bisa di-download secara gratis. Ada panduannya tahap demi tahap, langkah apa mulai, langkah berikut apa, sampai langkah terakhir ada. Dan panduannya bisa diakses di internet. Kemudian selain panduan yang dibuat untuk ringkasan, juga ada panduan di masing-masing software, ya, di masing-masing software. Ini contoh panduan. Nah, sebelum saya akhiri, ini contoh Mega. Contoh Meganya tidak terbuka. Ya, saya mau kasih contoh tapi tidak terbuka, jadi contohnya ditunda sampai terbuka. Jadi silakan, demikian penyampaian saya. Mohon maaf ini mungkin tidak menyentuh banyak pada nutrisinya, tapi saya membayangkan bahwa nutrisi itu luas. Nutrisi itu luasnya dari makhluk hidup, ada pada misalnya kita makan nutrisi yang sayur, itu asalnya dari makhluk hidup yang namanya tanaman. Kita makan nutrisi protein dari hewani, misalnya dari ikan, itu juga makhluk hidup. Dari sapi, itu juga makhluk hidup. Ya, kemudian lipid, lemak, dari makhluk hidup. Ayam kah, dari mana kah, ya, dan seterusnya. Saya kembalikan lagi ke siapa tadi, Pak? Baik, Pak, Mbak Asma, Pak. Mbak Asma. Mbak Asma, ya. Baik, Ya, Mbak Asma, mohon maaf. Terima kasih, Pak Dr. Hamid Toha atas paparannya yang begitu menarik dan bermanfaat. Ya, teman-teman, insya Allah bisa menambah pengetahuan kami lebih dalam lagi mengenai nutrisi. Sebetulnya pas saya S1 sempat ada mata kuliah pilihan nutrigenomik, Pak. Cuman mungkin karena saya yang cemen ya, Pak, rasa itu masih jelimet, akhirnya saya nggak ambil. Ternyata dengan perkembangan pengetahuan ternyata memang ketemu lagi ya Pak dengan nutrigenomik seperti itu. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo bisa langsung raise hand atau langsung ini ada Mbak Zahra. Monggo kepada Mbak Zahra bisa langsung mengajukan pertanyaan secara singkat kepada Dr. Hamid. Iya, sebelumnya terima kasih Asma. Sebelumnya terima kasih Bapak Abdul Hamid Toha atas penjelasannya yang sangat menarik. Di sini saya mau menanyakan Pak tentang ekstraksi DNA. Sejauh ini kan sekarang tuh banyak banget kayak produk-produk kecantikan itu loh Pak yang mengklaim sebagai ekstraksi DNA salmon misalnya atau dari DNA tumbuhan. Nah, yang mau saya tanyakan berarti kalau dari yang penjelasan Pak Abdul Hamid tadi memang sudah ada istilahnya evidence base-nya ya tentang apa produk-produk tersebut gitu, karena kan klaim ekstraksi DNA salmon atau ekstraksi dari tumbuhan itu kan sekarang lagi di up banget tuh Pak. Nah, yang mau saya tanyakan apakah tadi ekstraksi dari DNA salmon itu termasuk yang Bapak jelaskan metodenya yang sebelum-sebelumnya ini atau gimana ya Pak? Terima kasih. Mbak Asma langsung dijawab. Boleh Bapak, silakan. Oh iya. Iya, terima kasih Mbak Siti. Jadi yang saya jelaskan tadi mungkin saya terlalu teknis kali penjelasan tentang ekstraksi DNA. Teknisnya karena itu biasa kita gunakan sebagai tahap awal untuk pekerjaan lanjutan, misalnya mau sampai ke PCR atau mau dilanjutkan sampai sequencing. Kalau di PCR misalnya kita analisis ada tidaknya DNA-nya untuk menentukan, misalnya contoh kasus ada bayi tertukar, ada yang mengaku ini anaknya, yang keluarga satu mengaku anaknya, memastikan itu, misalnya kita pakai PCR. Jadi tahapnya harus ekstraksi dulu atau isolasi DNA dulu. Jadi kita harus berbasis
ke DNA misalnya pakai sidik DNA. Nah, dan misalnya kita mengambil pembanding dari yang berebut misalnya, terus dengan si anak, nanti kita bandingkan yang ini ada DNA kerabatnya atau tidak, dan itu bisa keluar di hasil PCR itu, hasil PCR. Jadi ada misalnya pola band-nya, pola band keluarga A itu beda dengan keluarga B, dan ini kaitan dengan si anaknya. Jadi itu antaranya. Tapi kalau misalnya ekstraksi DNA salmon, saya tidak terlalu tahu persis, tapi mungkin itu bisa bahasa komersial kali ya, bahasa komersial. Kalau bahasa ininya dia PDRN Pak, polideoksiribonukleotik. Jadi dia PDRN, dia mengklaim sebagai kayak ekstraksi DNA itu yang PDRN itu dari spermanya salmon. Jadi diklaimnya itu komersialnya tuh bilangnya bisa kayak untuk bantu meregenerasi kulit atau lain sebagainya. Yang mau saya tanyakan berarti apakah memang sudah ada metode untuk kayak mengekstraksi, kita pengen tadi kan ekstraksi DNA kan mengambil DNA dari organisme ya Pak ya. Kalau definisi yang Bapak jelasin tadi di slide ada ekstraksi DNA mengeluarkan DNA dari sel atau jaringan. Nah, kalau misalnya itu berarti memang sudah ada teknik untuk misalnya kita pengen ngambil DNA dari organisme tertentu, contohnya ikan salmon misalnya, kita ambil dari spermanya gitu, berarti memang sudah ada teknik yang bisa gitu ya Pak? Ya Pak, yang mau saya tanyakan. Ya, jadi prinsipnya untuk ekstraksi atau isolasi itu sama. Prinsipnya sama. Jadi dia mau ambil dari sperma, dia mau ambil dari mulutnya ikan itu, saya pikir sama. Saya pikirkan sama. Sama dengan kita. Saya mau ambil materi genetik DNA-nya saya di rambut dengan ambil di ujung kaki, materi genetiknya sama. Nah, pertanyaannya muncul selanjutnya, berarti kok kenapa ada yang jadi rambut, yang ada jadi kaki, yang ada jadi perut, yang ada jadi mata? Itu yang sistem turn off-nya. Yang diaktifkan, yang dipadamkan. Jadi sel sperma terbentuk karena materi genetiknya mengaktifkan khusus untuk sel sperma saja, bukan mengaktifkan sel mata misalnya. Tapi materi genetiknya sama materi genetiknya. Jadi urutan nukleotidanya, cetak birunya kita atau cetak birunya salmon, mau diambil di sperma, mau ambil di tulang-tulang ikan, mau ambil di insang, mau ambil di matanya sama. Cuma itu sistem regulasi on off-nya materi genetik diekspresikannya. Jadi misalnya kalau di materi genetiknya salmon, tapi yang diekspresikan misalnya kulitnya salmon, itu sama dengan materi genetik yang diekspresikan pada sel sperma, sama. Jadi kita mau ambil di bagian mana saja sebenarnya sama. Nah, dan prinsip ekstraksinya, jadi tadi saya pengantar di awal perkuliahan bahwa genom itu ada di sel. Nah, sel itu ukurannya sangat-sangat kecil. Tadi itu huruf I yang fontnya 8, baru titiknya saja itu 5.000 sel. Nah, setiap sel itu punya materi genetiknya. Materi genetiknya sama. Ya, jadi kita mau ambil organ misalnya. Ambil organ atau jaringan apa? Ya kita ambil, itu kita bawa ke lab, nanti perlakuan dengan misalnya ada untuk mendegradasi membran secara kimia, secara fisik, secara enzimatik atau secara sonikasi, ya, dan seterusnya, itu jaringan tadi itu terurai, ya, membran bilayarnya, lapis ganda yang menyelimuti jaringan sel itu nanti menjadi keropos, jadi ada pori-pori. Nah, pada saat pori-pori itu jadi
rentan itu, nanti DNA-nya diharapkan bisa keluar. Nah, waktu kita melakukan ekstraksi, misalnya pakai tabung Eppendorf yang ukurannya kecil itu, yang sebesar jari ini, ya, itu nanti sesudah proses ekstraksi biasanya di bawahnya itu ada bangkai-bangkainya sel, debris sel, ya. Nah, sementara di atasnya itu dalam bentuk supernatan, itu mengandung DNA. Itu mengandung DNA. DNA itulah yang produk dari ekstraksi atau isolasi itu. Nah, DNA ini mau dipakai untuk, saya tidak tahu, langsung berhubungan nanti dengan kulit jadi cerah, ya. Ini DNA. Bayangkan begini, DNA itu sebenarnya kan tadi saya bilang materi non hayati, ya, benda mati dia, sama seperti H2O, sama seperti CO2, ya, benda mati dia. Dia kalau tidak melakukan reaksi, ya, atau reaksi tapi replikasi misalnya, hanya memperbanyak DNA. Jadi kayak DNA, tidak ditindaklanjuti, jadi tidak akan jadi sesuatu, Nah, kalau ditindaklanjuti, itu yang kita sebut dengan ekspresi. Ekspresinya jadi DNA-nya ditranskripsi menjadi RNA. Nah, sesudah RNA ini jadi produk bisa membuat kulit mulus, kan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, terus ditindaklanjuti, habis jadi transkriptom bentuk RNA, misalnya mRNA, messenger ribonucleic acid, ya, dilanjutkan ke translasi menjadi urutan-urutan asam amino. Kalau itu ditindaklanjuti menjadi protein. Nah, protein ini yang bisa jadi memulihkan kulit kali ya, mungkin ya. Nah, Berarti emang iya ya Pak, saya juga mikirnya, saya juga soalnya masih penasaran antara hubungan DNA-nya itu gimana caranya untuk meregenerasi kulitnya. Tapi kalau protein memang sudah lebih banyak sih, kayak growth factor atau apa, itu lebih apa ya, lebih masuk akal dibanding apa DNA yang bisa diklaim itu loh, maksudnya ekstraksi DNA-nya. Mungkin maksudnya proteinnya ya Pak ya, yang dari hasil tadi ekstraksi DNA kan yang di atasnya itu tadi Bapak jelasin akan dapat proteinnya itu. iya, bisa jadi mungkin DNA itu, jadi contoh kasus begini tadi itu, seperti kejadian kita pandemi saat ini misalnya, ya, kejadian pandemi saat ini kan penyebabnya si virus itu punya materi genetik RNA. Virus ini kan makhluk tapi jadi-jadian lah antara hidup dan mati, ya, karena dia tidak akan menunjukkan aktivitas hidupnya kalau tidak ketemu inang, makhluk hidup kan. Nah, waktu dia ketemu inang, misalnya manusia, maka dia jadikan inang itu sebagai mesin untuk menghidupi dirinya. Waktu dia menghidupi dirinya, salah satu yang dilakukan adalah mengekspresikan materi genetiknya, RNA-nya. Caranya adalah RNA produknya akan salah satunya itu akan bergabung dengan materi genetik induk. Misalnya pada manusia DNA. Nah, misalnya dia buat DNA rekombinan, terjadi melalui rekombinasi. Materi genetik si virus itu menyisip ke materi genetik DNA kita. Materi genetik DNA kita normalnya itu misalnya menginstruksikan untuk membuat sel 10 saja misalnya. Tapi karena ada si materi genetik RNA virus ini menyuruh untuk membuat banyak, kan untuk kebutuhannya dia juga. Nah, akhirnya dibuatlah bisa
200 kah, 300 kah, atau jutaan kadang seterusnya. Sekaligus untuk si virus berkembang biak. Virus berkembang biak kan sudah punya materi genetik. Kayak itu. Jadi itu bisa terjadi kalau sekarang posisinya sudah tanda petik alamiah. Ya, tanda petik alamiah. Karena sudah bisa. Tapi kalau yang ini saya tidak tahu. Bisa tidak materi genetik salmon yang tiba-tiba sisip ke materi genetiknya kita dan dia bisa bereaksi. Bereaksi bisa bereplikasi, kemudian bisa diekspresikan menjadi RNA baru dan ditranslasi menjadi protein. Saya masih ini mungkin itu hasil penelitiannya teman-teman yang ada di situ. Ya, tapi saya bilang tadi bahwa materi genetik itu non hayati. Ya. Jadi cerita si virus ini bisa ke kita juga itu kan kalau saya pikir itu evolusi dalam pengertian itu prosesnya sangat panjang, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba virus itu bisa masuk ke kita di sini. Kalau lihat kejadiannya dari misalnya Cina, ya itu kan ceritanya dari ada terenggiling lah, ada kelelawar lah, dan virus ini sudah lama ada. Kenapa baru sekarang dia bisa masuk ke tubuh manusia? Padahal dulu tempat tinggalnya, nyamannya dia kasarnya beratusan tahun itu ada di terenggiling sama kelelawar dan tidak bisa ke manusia. Kemudian berevolusi, mutasi yang alami mungkin juga mutasi dipaksa, dia menyesuaikan diri, sesudahnya dia bisa ternyata masuk ke kita. Itu tidak tiba-tiba. Ya mungkin kalau salmon mungkin bisa tiba-tiba kan, saya tidak tahu. Jadi intinya Mbak Siti, saya kalau secara DNA bisa masuk itu tidak begitu saja ya. Tapi kalau misalnya tadi itu saya cerita bahwa dogma sentral itu kita kan ada bahan baku DNA itu kan nukleotida. Nukleotida itu misalnya ester fosfat saja. Kan nukleotida itu kan ada ester fosfat, deoksiribosa untuk DNA ini sama basa nitrogen. Ester fosfat saja itu PO. Fosfor sama oksigen. Itu kan bisa saja dari lingkungan itu. Oksigen bisa saja dari nutrisi. Ya, kita makan sayur misalnya. Ya. Bisa saja itu. Jadi bagian-bagian kecil itu tidak ujuk-ujuk misalnya satu langsung plak masuk begitu. Ya, tapi bisa saja jadi komponen-komponen. Jadi bisa mempengaruhi komponen ini nanti membantu nukleotida akhirnya bisa jumlahnya banyak membentuk polinukleotida DNA, kemudian membantu RNA nukleotida RNA menjadi polinukleotida RNA, membantu asam amino kayak tadi itu. Si valin ini, asam amino valin itu kan asam amino esensial yang tidak mampu dibentuk oleh tubuh kita. Ya. Coba bayangkan instruksi materi genetiknya untuk menggabungkan asam-asam amino, di antaranya ada valin, tapi tubuh kita tidak diasup, tidak disuplai lewat makanan dengan valin, maka tidak akan terjadi ekspresi yang maunya ke protein dengan susunan di antaranya ada valin misalnya. Jadi kan ada keterkaitan itu. Ada keterkaitan kayak itu. Begitukah Mbak Siti? Saya tidak tahu apa menjawab atau tidak ini. Iya, sudah, terima kasih Bapak. Paling nggak ada pencerahan tentang itu. Silakan yang Baik, silakan untuk teman-teman yang lain mungkin yang ditanyakan lagi.
Iya, jadi saya sambil menunggu pertanyaan ya. Ini filosofi saja, filosofi. Nutrigenomika ini kan ilmu tanda petik baru ya, tanda petik baru. Tapi harus diingat begitu banyak ilmu yang muncul-muncul. Ini memang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga makin detail kita mempelajari sesuatu. Dulu ilmu pengetahuan satu saja. Pengetahuan satu. Terus didekatinya juga dengan pendekatan yang banyak. Tapi kemudian seiring sejalan ini makin mengerucut. Kita mempelajari ilmu itu yang saya tahu hanya, ya mungkin saya terbatas, hanya 3 utamanya. Dengan ilmu kita mampu menjelaskan. Dengan ilmu kita mampu meramalkan masa depan. Terus yang ketiga, dengan ilmu kita bisa mengendalikan, mengontrol. Tapi hati-hati dengan itu. Hati-hati dengan itu. Sekarang ini ada kecenderungan dengan ilmu, ya, kita tidak makin dekat dengan Tuhan. Harusnya dengan ilmu, ya, misalnya kita belajar nutrigenomika, harusnya setelah mempelajari, padahal ada fenomena kayak begini, bukan kemudian kita berpikir untuk mengendalikan itu, harusnya kita tahu diri. Yang maha besar Tuhan luar biasa bisa membuat kayak itu. Coba, tadi itu, packing sel itu. Packing DNA di dalam sel itu. Kita buat imitasi. Yang sekecil itu kok bisa dipacking dan bisa berfungsi loh. Ya, harusnya dengan berilmu makin meningkatkan kesadaran kita akan penciptaan, termasuk makin dekat dengan Sang Holik. Ya. Sekarang ada kecenderungan makin berilmu kita makin karena rasional kan? Begitu banyak kita saling berdebat. Dan semua benar. Karena ilmu pengetahuan kan kebenaran. Toh. Ilmu pengetahuan itu kan kebenaran. Mencari kebenaran. Jadi waktu berdebat si A sampaikan argumentasinya, benar itu. Dan kalau kita dengar si B dengan sampaikan argumentasinya, luar biasa benar juga. Benar semua. Itu adalah rasional. Kebenaran itu rasional. Tapi butuh kearifan. Kalau beda pendapat kayak ini, harusnya ya nggak usah terlalu debat kusir lah. Debat kusir kan nanti satu menang, satu ada yang kalah. Nah, yang menang itu dia tertawa terbahak-bahak, yang kalah itu dia sumut. Jadi nggak enak-enak. Jadi nggak bagus senang. Coba kalau diambil dengan kearifan. Kearifan, dia benar, saya juga benar. Kita dua sama-sama benar ya. Ini ada vaksin yang diberikan kepada manusia termasuk dalam epigenetik Bapak, kemudian seberapa pengaruhnya ke dalam tubuh seseorang. Jadi vaksin itu kan meniru fenomena alamiah, ya. Jadi makhluk hidup itu sudah dibekali Sang Pencipta sistem pertahanan diri, ya, sistem pertahanan diri. Jadi segala sesuatu yang dianggap asing dan dianggap akan merugikan si tubuh akan ditolak oleh sistem pertahanan tubuh. Nggak usah dikendalikan oleh pikiran.
Nggak usah dipakai rasional. Tubuh itu sudah punya sistem alamiah untuk mempertahankan diri, siapapun makhluk hidupnya. Manusia ada dikenal antibodi. Ya, pada gurita ada apa tintanya, pada bakteri ada enzim restriksinya, ya. Pada kerang itu ada, ya, yang jadi mutiara itu adalah output dari sistem pertahanannya si kerang itu, ya. Jadi ada semua ada. Nah, vaksin ini diantaranya dibuat dari salah satunya adalah misalnya bangkai kuman itu, ya, bangkai kuman. Jadi misalnya kuman penyebab ini COVID-19 misalnya, kuman COVID-19 si virusnya dimatikan, habis dimatikan kemudian disuntikkan. Tujuannya karena si virus ini dianggap asing, maka tubuh akan secara spontan, ya, akan mengeluarkan sistem pertahanan dirinya untuk misalnya mungkin diajak ngobrol dulu kan si virusnya yang bangkai itu, kok keluar, kamu keluar kan, mungkin tidak mau keluar, diajak berkelahi, masih tidak mempan berkelahi, dibunuhlah si kuman itu. Tetapi dengan modal tahap-tahap itu, maka tubuh itu, ya, dibekali dengan apa sistem pertahanan itu. Manakala jadi itu sistem pertahanan adalah antibodi tadi. Dengan pancingan si vaksin dari bangkai kuman tadi. Jadi manakala misalnya kejadian tidak diminta-minta, kita kena dan kita sudah divaksin, misalnya kena COVID-19, kita sudah divaksin, maka tubuh itu sudah punya ingatan penangkal terhadap si virus yang akan masuk nanti. Jadi tidak perlu dirancang pelan-pelan untuk ini mengantisipasi datangnya si virus itu, tapi dia sudah punya. Nah, sehingga dinetralisir si virus yang ada itu dengan antibodi yang sudah terpancing dengan vaksin tadi. Jadi, apakah dia termasuk dalam epigenetik? Jadi epigenetik ini kan fenomena juga alami, tetapi kalau dulu genetik atau genomik itu kita mengagungkan DNA atau materi genetik sebagai faktor utama yang menghasilkan protein, tetapi dengan epigenetik ini lingkungan yang paling utama. Lingkungan itu macam-macam ya, bisa kondisi perubahan iklim lah, bisa mempengaruhi genetiknya kita. Bisa rokok, bisa alkohol, bisa kasih sayang, bisa kesabaran, tadi saya bilang bisa doa, bisa kerjasama, itu bisa mempengaruhi materi genetiknya kita, atau bisa didikan, bisa mempengaruhi. Nah, ya memang ada pro kontra, misalnya pendidikan itu kan rekayasa, sementara yang alamiah itu kan genetik beda sifat. Jadi tapi itu kalau itu vaksin masuk dalam epigenetik bisa saja, karena itu kasarnya vaksinnya kan dari luar, dari lingkungan. Tapi tidak hitam putih ya. Tidak hitam putih. Sama seperti yang tadi kita cerita, itu tidak hitam putih. Jadi seolah-olah, coba bagaimana DNA bisa ada kasarnya? Kalau misalnya karbon tidak ada. Karbon saja. Ya, karbon ini tidak ada. Bagaimana dia bisa menyusun deoksiribosa? Jadi kan harus ada suplai karbon. Oksigen. Nah, kita kan hanya lihat sudah di tahap
DNA. Kita sudah lihat hanya di tahap DNA saja. Deoksiribonukleat acid yang polinukleotida, double helix, yang itu ada basa nitrogen, gula pentosa, ester fosfat. Tapi kita tidak melihat sebelumnya. Nah, kalau saya lihatnya, itulah makanya saya bilang lihatnya secara utuh. Lihat secara sistem, satu kesatuan. Satu kesatuan itu jangan hanya lihat DNA-nya saja, tetapi lihat sebelum itu, atau lihat sesudah itu. Nah, termasuk lingkungan. Yang tadi itu nutrisi makanan itu juga sangat berpengaruh. Contohnya tadi itu. Kan kita tahu misalnya kita ada asam amino esensial. Kita tahu bahwa protein itu tersusun dari 20 jenis asam amino. Dari 20 jenis asam amino itu, di antaranya ada asam amino esensial yang tidak mampu dibuat oleh tubuh, yang harus disuplai dari luar. Coba, DNA, materi genetiknya kita sudah mengarahkan untuk menyusun asam-asam amino supaya proteinnya untuk antibodi misalnya. Tapi karena tidak disuplai lewat makanan, lewat nutrisi, asam aminonya tidak ada. Bagaimana dia nanti diekspresikan? Ya, itu akan berpengaruh. Ya, jadi lihat satu kesatuan. Seberapa berpengaruhnya ke dalam tubuh seseorang, memang awal-awalnya vaksin itu ada kekhawatiran. Ada yang menolak itu tadi itu, bahwa tubuh kita secara otomatis atau tubuh makhluk hidup itu punya mekanisme sistem pertahanan. Dan itu yang alami itu lebih baik sebenarnya. Nah, kalau vaksin ini kan kasarnya dipaksa toh, dipancing dulu toh, dipancing. Nah, itu dianggap tanda petik buatan. Dan itu ada yang khawatir jangan sampai itu terjadi sesuatu begitu. Nah, dan memang ada beberapa yang ada dampaknya, misalnya ada yang sakit, kemudian ada yang meninggal dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan hasil pemeriksaan kan tidak menyebutkan ada hubungan antara misalnya yang mati dengan vaksin itu. Tapi vaksin itu sebenarnya hanya kasarnya sebagai pemicu untuk terjadinya mekanisme alamiah seperti itu. Kayak itu kah? Siapa, Mbak Rena kah atau Mas Rena? Baik Bapak, artinya Maaf. nanti vaksin ini nggak mempengaruhi sistem pertahanan tubuh kan Pak? Jadi nanti bisa mempengaruhi sistem pertahanan tubuh, berarti nggak bisa vaksin ini nanti malah mengganggu sistem pertahanan tubuh kita. Saya tidak terlalu dengar. Mbak Rena ya, Mbak Rena. Ya, Pak. Tapi ini jadi secara alamiah semua makhluk hidup itu punya sistem pertahanan tubuh seperti tadi itu. Tetapi sistem pertahanan tubuh itu kalau alamiah bisa saja lambat. Ya, ada juga yang cepat. Nah, sementara ada jenis penyakitnya itu reaksinya cepat. Ada juga reaksinya lambat. Nah, jadi kalau ketemu antara misalnya mekanisme tubuh kita yang lambat, terus mekanisme pada si kuman ini cepat, nah, dikhawatirkan bisa saja responnya lambat. Lambat nanti akhirnya penyakit dan seterusnya berdampak yang tidak diinginkan. Nah, syukur-syukur bisa klop. Ya, misalnya tubuhnya merespon dengan sistem kekebalan itu lambat, si penyakit si kuman yang masuk ini juga lambat, sehingga bisa terjadi interaksi yang baik-baiklah begitu. Tapi itu diantisipasinya seperti itu. Jangan sampai kejadian bahwa responnya lambat nanti berdampak kayak yang tidak diinginkan. Nah, sebenarnya kalau kalau sistem
pertahanan tubuhnya kita kuat, ya itu enggak perlu. Tetapi kita kan tidak tahu potensinya kita. Kita tidak tahu potensinya kita. Artinya potensinya macam-macam, termasuk apa, ada komorbid kah atau tidak, atau ada resistensi atau sensitivitas yang lain kah, tidak. Jadi itu. Jadi contoh sederhana apa sistem pertahanan ini misalnya orang alergi itu ya. Orang alergi itu kan sebenarnya apa respon tubuh pada sesuatu yang dianggap asing, yang sebenarnya itu sudah normal. Jadi ada sistem pertahanan tubuhnya yang apa sih namanya, yang error di situ, yang error. Jadi dianggap itu musuh, padahal itu sebenarnya makanan misalnya. Contohnya, misalnya kita kan ada yang alergi apa telur puyuh, ada yang alergi apa begitu. Padahal itu di dalam tubuh komponen-komponennya yang telur puyuh misalnya itu kan ada juga, harusnya itu dianggap dirinya. Jadi waktu masuk harusnya tidak perlu ada sistem kekebalan yang muncul. Tapi ada orang-orang tertentu alergi, itu diresponnya itu benda asing yang akan mencelakakan diri kita, sehingga dikeluarkanlah sistem antibodi. Kemudian mungkin diajak berkelahi, hasil perkelahiannya misalnya ya, misalnya muka kita benjol-benjol, muka merah, ya hasil perkelahian itu. Atau kalau di apa ada yang hasilnya bangkai antibodi seperti nanah misalnya, itu kan hasil perkelahian itu. Jadi perlu itu, memang harus dijaga sedemikian rupa itu tetap, karena ini mungkin tolong dikoreksi kalau salah. Kematian yang banyak terjadi pada komorbid akibat COVID-19 itu kan karena apa sistem kekebalan yang luar biasa dari si orang yang bersangkutan. Jadi virus ini kan tidak, jadi virus ini kan sebenarnya kalau saya lihatnya itu kan hanya mau pinjam tempat tinggal saja, menumpang sebentar saja. Dia tidak bermaksud membunuh kita. Dia tidak bermaksud untuk membunuh kita. Kalau kita mati kan dia tidak punya tempat tinggal. Ya. Nah, terus tubuh meresponnya dengan sistem kekebalan. Sistem kekebalan pertama berjalan, tapi si virus makin banyak dan seterusnya ada reaksi-reaksi yang terakhir itu tubuh kita membuat sistem kekebalan dengan mematikan diri sendiri. Jalan keluarnya untuk menangkal si virus itu adalah mematikan diri sendiri. Itu kan sistem kekebalan kita, sistem kekebalan yang membuat diri kita mati. Ya kita terbebas dari si virus, tetapi kita mati. Itu yang kematian yang terjadi pada kasus yang terjadi beberapa waktu, yang puncak-puncaknya. Itu sistem kekebalan juga yang jalan. Jadi maunya ya kekebalannya alamiah. Kalau perlu seperti si kerang tadi itu. Jadi ada sesuatu yang asing masuk ke dirinya, ya, dia keluarkan sistem kekebalannya dan hasilnya adalah mutiara. Ya. Ada tidak di kita ya? Kayak itu. Ya mungkin ini enggak menjawab si Mbak Rena ya. Ya tapi udah secara Bapak. umum kayak itu. Terima kasih atas penjelasannya. Makasih banyak Bapak. Iya Mbak Asma, masih ada lagi silakan. Kalau masih ada lagi, waktu kita sebenarnya sudah lewat ya, 4 menit. Baik, monggo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kita buka satu pertanyaan lagi. Ya. Mungkin kalau tidak ada, karena sudah menuju pukul 11, mari kita akhiri kuliah kamu pada hari ini, nggih, Pak Hamid. Saya akan mencoba menyimpulkan materi hari ini, bahwa nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari sejauh mana nutrisi dapat mempengaruhi ekspresi gen, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas tubuh manusia. Interaksi genomik dan lingkungan akan mempengaruhi sel dalam beradaptasi, sehingga timbul suatu penyakit. Nah, interaksi ini sangat kompleks, sehingga perlu untuk
melihat interaksi tersebut secara utuh dan komprehensif. Dan untuk manfaat teknik dasar counter genomic adalah untuk mendiagnosa suatu penyakit tertentu, untuk deteksi GEM, termasuk juga untuk ekstraksi DNA dan elektroforesis DNA. Untuk teknik dasar analisis teknik genomik, di mana materi genetik dianalisis untuk proses diagnosis, kemudian tahap awal yang digunakan yaitu mengambil sampel dari organ atau jaringan, kemudian untuk mengetahui apa saja genomiknya menggunakan beberapa peralatan tertentu dalam analisis genomik. Baik, dari Bapak Hamid Toha mungkin ada tambahan nih Pak, atau sebagai closing statement untuk disampaikan untuk menyemangati teman-teman dari Magister Ilmu Gizi Undip, Pak. Iya, singkat saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya merasa terhormat bisa bertemu dengan Mbak sama Mas ini, kebanyakan Mbak ya. Iya, Ya, mungkin karena mayoritas gizi perempuan, ya. Pak. Yang bergizi itu yang Mbak-mbaknya saja. Yang Mas-masnya hilang ya, enggak ada. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini kita sharing saja sebenarnya. Ya, nanti mudah-mudahan bisa ada gunanya untuk kita semua, termasuk untuk saya. Gitu saja, terima kasih banyak. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Hamid Toha ya atas materi yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak di kegiatan yang lainnya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta kuliah tamu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini dan masih bersemangat ya hingga akhir. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan yang membuat teman-teman kurang berkenan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada orang yang sempurna. Cendrawasih burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima Warahmatullahi kasih, Pak wabarakatuh. Fahmi. Terima kasih banyak Bapak atas Terima kasih, ilmunya. Bapak. Sehat selalu Bapak. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini cukup absen aja kan ya Asma, nggak perlu screenshot ya? Screenshotnya udah sih Mbak. Absen. Oh, oke. Minta cek. Oke, izin live ya. Makasih semuanya. Oke, Mbak. Sama Mbak Zahra. Ini udah belum. Tadi aku off cam terus. Tadi udah sempat di screenshot sih Mbak Dinda. Oh ya udah. Oke. Aman ya. Aman. Udah ngisi absen ya teman-teman. Oke, terima kasih. Udah Mbak, terima kasih Mbak Terima Asma. Aku end meeting ya, langsung ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dinda atas bantuannya.